Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam. Terdengar, Bu. Iya, Bu, dengar. Halo? Suara saya terdengar tidak? Iya, Bu, terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar? Iya, Bu, terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Saya nggak bisa dengar suara kalian. Mungkin coba ada yang ngomong. Halo, Bu. Sebentar ya. Oh, iya, iya. Oke. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita sama-sama buka terlebih dahulu dengan baca doa awal kuliah. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai uji homogenitas dan uji normalitas dan uji homogenitas. Filenya sudah saya share ya di chat, soalnya tadi saya mau masukin ke Olu itu muter terus nggak bisa terkirim. Jadi teman-teman bisa download. Ini nggak di lock kok, langsung nggak pakai waiting room, langsung masuk harusnya. Iya, iya. Oke, sebentar ya, saya buka share screen-nya dulu. Filenya ada di chat. Sudah terkirim. Sudah saya kirim di chat, coba dicek lagi. Di bagian atas mungkin kalau yang baru join nggak bisa ngambil kali ya. Ada di chat, ya kan? Udah ada yang udah terima filenya? Sudah ya? Tadi di bagian paling awal, saya kirim lagi deh. Oke, baik. Jadi sambil dibuka SPSS-nya buat yang
punya, kalau buat yang belum punya ya, nyaksikan dulu tapi nanti dilatih ya, dicoba karena kalau nggak sambil dilatih nanti nggak akan paham. Oke, share screen-nya sebentar. Iya, bentar. Oh, belum ada ya? Bentar, Nak. Oke. Baik, jadi sekarang teman-teman, kita pertama akan belajar mengenai ujian normalitas. Itu bisa dilihat di layar. Ya. Oke, yang pertama kita lakukan di sini ada yang sudah pernah pakai SPSS? Belum, Bu. Belum. Yang tadi kayaknya ada yang mau jawab udah ya. Saya mau download tapi ada yang berbayar, Bu. Iya, memang berbayar. Jadi bisa ini aja, pakai yang trial dulu aja. Kayaknya dia ada trial berapa lama gitu. Login terus bisa trial berapa lama gitu. Oke, baik kalau mau yang berbayar sih ada, yang murah cari-cari aja di online shop kayak di Tokopedia atau di mana, Shopee itu kalau nggak salah ada yang jual, lumayan harganya nggak nyampe 50.000. Oke, tapi hati-hati juga baca review-review dari pembelinya, takutnya ada yang bohong atau gimana. Oke, baik langsung aja saya lanjutin buat, yang belum punya, bisa dengerin dulu aja, kalau yang udah punya bisa ngikutin. Jadi yang pertama di sini tentu kita harus lakukan input data terlebih dahulu. Jadi, bisa di-screenshot ini mungkin teman-teman, difoto dulu atau misalkan ada yang punya 2 gadget, ya bisa sambil dibuka filenya, sambil, ngikutin saya nyontohin input datanya di, apa namanya, di SPSS seperti apa. Jadi yang pertama ini kalau teman-teman udah punya filenya bisa dilihat filenya, sekarang saya akan buka SPSS-nya. Oke, nah sudah muncul halaman SPSS-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi aduh sebentar, nah udah saya lebarin. Yang pertama diisi tuh di variable view terlebih dahulu. Jadi tadi kan ada, nama sama skor aja ya. Jadi, yang penting kan kita di sini nginput skornya. Jadi kita bisa tulis di sini variabelnya itu skor, ya. Jadi tadi kan, di file, PPT-nya itu ada sorry bukan nama tapi gender ya. Gender sama skor. Kalau misalkan nanti sometimes kita mau pakai gendernya itu boleh. Misalkan mau diolah gendernya, mau dibikin bar chart, gitu ya di SPSS itu boleh kita input, tapi sekarang kita fokus, kita mau uji apakah data skor yang kita miliki tadi itu berdistribusi atau menyebar normal atau tidak. Berarti kan kita mau lihat data skornya, berarti yang kita input di SPSS itu skornya aja. Oke, nah berarti di variable view ini kita isi dengan skor, tipenya numerik. Terlihat di layar kalian sekarang? Lihat, Bu. Ya, oke. Lebarnya ini bebas, ikutin aja default-nya dia 8, untuk desimalnya tadi kan data kita nggak ada desimalnya. Berarti ini desimalnya diganti dengan angka 0. Oke, ini label dikosongin, semua tinggal ikutin aja apa yang ada di SPSS-nya. Nggak usah kita rubah-rubah, tinggal kita rubah di sini measure-nya. Ini kita ganti datanya menjadi data scale, karena data kita itu rasio. Jadi, teman-teman kan harusnya sudah belajar ya skala pengukuran, mulai dari nominal, ordinal, interval, sama rasio. Nah, skor ini masuknya ke skala pengukuran rasio, berarti kita pilihnya yang scale kalau rasio. Tapi kalau datanya ordinal ya pilih ordinal, kalau nominal pilih nominal. Scale itu bisa untuk skala pengukuran interval ataupun rasio. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, berarti di sini kita tinggal klik data view, nanti judul kolomnya berubah menjadi skor. Tadi kan di sini tulisannya var ya, di paling atas ini judul kolomnya itu tulisannya var dan tidak aktif gitu ya, warnanya abu-abu. Nah, kalau misalkan kita sudah beri nama variabelnya,
di sini akan muncul nama variabel sesuai sama variabel view tadi yang kita ketikkan. Nah, di sini sudah bisa tinggal kita input gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, di sini warnanya abu-abu. Nah, sekarang kita input tadi yang pertama itu nilainya, sebentar, kita bisa copy paste aja sebenarnya dari slide. Oke. Kita masuk lagi ke SPSS-nya, di sini diketikkan. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa, berarti harus dari PPT, nggak bisa langsung, bisa ke Excel. Atau diketikkan satu-satu aja. Kalau ngopi data dari Excel, dia bisa. SPSS bisa ngopi data dari Excel. Tapi kalau dari PPT nggak tahu ini kenapa nggak mau. Oke, jadi teman-teman bisa input manual. Oke, nah ini sudah saya input 16 angka tadi. Jadi kalau teman-teman mau pakai metode copy paste ya berarti yang dari Excel dari PPT-nya di copy paste ke Excel dulu, baru dari Excel ke sini, gitu ya. Karena kalau dari PPT langsung tadi nggak bisa. Tapi kalau dari Excel di copy paste ke SPSS-nya bisa langsung. Oke, nanti setelah di input di sini teman-teman bisa klik analyze. Mau nunggu di input dulu atau gimana? Kayaknya belum ada yang punya SPSS-nya deh. Oh, belum ada, ya udah kalau gitu dengerin dulu aja, diperhatikan aja ya. Ini setelah input, terus klik analyze. Dari analyze kita ke deskriptif. Ya, deskriptif statistik. Oke, deskriptif statistik ini kan banyak pilihannya, pilih yang explore. Terus masukin skor di sini, diklik ke dependent list. Jadi nanti masuk ke sini skornya, terus kita pilih plots ya di sini. Pilih normality plots with test. Jadi kita klik yang ini. Kalau misalkan mau bikin histogram, bisa klik histogram. Kalau nggak perlu, ya nggak usah juga. Ini juga nggak perlu ditulis. Karena kita fokusnya ke normality plot with test, jadi yang lain bisa dinonaktifkan. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Oke, kita bisa tunggu nanti keluar hasil outputnya seperti ini, ya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya akan ada namanya table test of normality sama gambar QQ plots-nya. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, dalam uji normalitas yang pertama, ini juga di PPT udah ada langkah-langkahnya ya, jadi nanti bisa diikutin. Yang pertama itu kita harus biasa ya menulis, namanya melakukan pengujian, berarti kita harus nulis hipotesis. Ya, hipotesis yang diuji dalam uji normalitas adalah kita tuliskan H0-nya itu skor menyebar normal, H1 itu skor tidak menyebar normal. Nah, skor ini bisa kita ganti kata ini dengan tergantung dari data yang kita miliki apa. Misalkan kalau yang mau kita uji adalah data tinggi badan gitu atau nilai ujian, maka skor ini bisa kita ganti dengan kata tinggi badan, nilai ujian, atau misalkan berat badan, panjang tanaman, atau mungkin kemampuan linguistik atau bagaimana gitu ya. Ini bisa kita ganti kata ini tergantung dari datanya. Jadi jangan nanti misalkan kalian nemuin kasus gitu, misalkan lagi bikin skripsi, data kalian itu misalkan kemampuan
linguistik gitu ya. Nah, di sini jangan ditulis skor, tapi ditulis kemampuan linguistik itu menyebar normal, H1-nya kemampuan linguistik tidak menyebar normal, seperti itu. Nah, ini setelah kita tulis hipotesisnya, baru kita tadi perhatikan hasil dari output SPSS-nya. Nah, ini yang table test of normality ini adalah hasil dari SPSS tadi. Kita lihat di sini statistiknya itu ada untuk Kolmogorov-Smirnov, ada untuk Sapir-Whorf. Jadi ini adalah namanya apa ya? Pengujian. Kita bisa untuk test of normality itu kita bisa pakai yang Kolmogorov-Smirnov atau bisa juga pakai yang Sapir-Whorf. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat nilainya, kita fokusnya untuk melakukan penolakan atau gagal menolak H0. Jadi apakah kita tolak H0 atau kita tidak menolak H0, kita lihat dari nilai sig-nya. Yang mudahnya seperti itu ya. Jadi kita langsung bandingkan nilai significance ini. Boleh pakai yang Kolmogorov-Smirnov, boleh pakai yang Sapir-Whorf, itu sama aja. Intinya kalau misalkan kita bandingkan itu nilai sig-nya ini dengan alfa yang kita tetapkan. Misalkan di sini yang saya pakai itu alfanya 5%, berarti kan kalau kita ubah jadi desimal itu sebesar 0,05. Nah, di sini saya pakai besarannya itu yang Kolmogorov-Smirnov. Di sini untuk Kolmogorov-Smirnov, nilai sig-nya itu kan 0,2, nilai significance-nya itu 0,2. Nah, ini kan nilai 0,2 ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan di sini kita gagal menolak H0 atau H0 diterima. Atau misalkan kita mau pakai yang Sapir-Whorf juga sama aja ya, 0,158. Di sini nilai sig-nya kita bandingkan juga dengan 0,05. Ini karena nilainya lebih besar daripada 0,05, maka kita gagal menolak H0 atau kita bilang H0 diterima. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah pada taraf nyata 5% belum cukup data untuk menyatakan bahwa skor tidak menyebar normal. Jadi bisa dikatakan sudah cukup data, belum cukup data kalau kita melakukan penolakan H0. Artinya di sini data kita itu berdistribusi normal karena kita lihatnya terima H0. Jadi skor kita menyebar normal. Iya, sebentar ya. Oke. Baik, nah kemudian kita juga bisa selain dari lihat nilai sig, kita juga bisa lihat dari plot ini. Jadi kita lihat normal QQ plot. Kalau misalkan kita perhatikan ini kita garis linear ini ya. Kalau titik-titiknya itu berada di sekitar garis linear, jadi kalau titik-titiknya itu berada di sekitar garis linear, maka dapat dikatakan bahwa data kita itu berdistribusi normal atau menyebar normal. Tapi kalau misalkan titik-titiknya ini jauh dari, jangan diganggu. Kalau titik-titiknya ini jauh dari garis linear ini, garis lurus yang ada di tengah-tengah ini, yang miring ini, nah berarti bisa kita katakan bahwa data kita itu tidak menyebar normal. Oke, jadi patokannya itu adalah titik-titiknya ini dekat atau enggak dengan atau mengikuti bentuk pola garis lurus ini atau enggak, gitu ya. Iya, nanti dong gendongnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas ragam. Dalam uji homogenitas ragam berarti di sini kalau misalkan teman-teman punya 4 kelompok atau 4 kelas gitu ya, kita mau uji apakah masing-masing kelas itu ragamnya homogen atau enggak. Nah, jadi untuk pengujiannya itu kita gunakan namanya uji homogenitas ragam. Nah, kalau misalkan di sini kan saya ada contoh di sini, ini adalah skor dari metode pembelajaran, ada 4 metode pembelajaran. Nah, ini skornya untuk main mapping sekian gitu ya, tematik sekian, kontekstual sekian, induktif juga sekian. Nah, nanti di sini teman-teman jadi kayak tadi input datanya ke SPSS. Jadi yang pertama di variable view-nya. Di variable view-nya misalkan udah selesai gitu ya, kita buka file baru, new data. Nah, kemudian berarti di sini kita variable view yang pertama tulis misalkan tadi main mapping gitu ya. Nah, di SPSS name itu kita nggak boleh pakai spasi. Jadi kalau misalkan ada 2 kata, pakai aja underscore. Jadi main mapping, kemudian tadi tidak ada desimal ya. Terus berarti ini kita nolkan, kemudian measure-nya pilih scale, terus setelah main mapping, tadi tematik, kontekstual, sama induktif.
Mind mapping tematik. Nih. Ini yang ini, pakai yang ini. Nih. Jadi main aja. Game. Iya. Game. Duduk di sofa. Mind mapping, saya ulang, mind mapping kontekstual. Terus tadi tematik sama tematik dulu ya, kontekstual baru induktif. Oke, seperti ini. Tadi tidak ada desimal semua, berarti kita kosongkan semuanya di sini. Nah, oke, setelah itu tadi measurnya kita rubah jadi scale semua. Nah, setelah itu data view-nya tinggal kita input ya. SPSS-nya nggak kelihatan. Nah, belum muncul ya. Oke, nah ya, jadi kita input di SPSS-nya di variable view-nya ini tadi karena nama kelompoknya itu ada 4 atau metode pembelajarannya ada 4, di sini kita ketikkan name-name-nya, metode-metode pembelajarannya, kemudian setelah itu datanya kita inputkannya di data view. Jadi untuk mind mapping angkanya 6, 7, 7, 7-nya 4 kali ya. Tinggal di input aja 6, 7-nya 4 kali, terus 8, 8, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9. Oke, ada 10 angka. Terus ya, yang tematik 6, 7, 7. Yang tematik juga kita inputkan datanya. Input. Terus 8 3 kali, terus 9. Bisa. Terus yang kontekstual 5, 6, 6. Kemudian 8-nya 4, 6-nya 3 kali, 8-nya 4 kali. Oke, sisanya 9. Kemudian yang induktif 4, 5, 5. Ya, jadi kalian ketikin aja semua angkanya di sini. Jadi kalau misalkan mau menguji kelas nanti kalian saat penelitian gitu ya, ada 4 kelas yang diambil sebagai kelas percobaan gitu. Nah, nanti tinggal diuji aja apakah kelas yang pertama sampai kelas yang keempat itu ragamnya homogen atau enggak, kita bisa gunakan nih uji homogenitas. Oke, ini sudah diinput semua. Nah, selanjutnya adalah setelah itu sorry. Cara input datanya nggak bisa kayak gini. Nah, sebentar ya. Oke, sebentar ada salah. Jadi di sini aja deh kolom baru, tinggal di copy nanti. Jadi di sini model. Ntar dulu kenapa kayak gini deh. Oke, model atau kelas ya. Iya, kenapa? Nih.
kenapa bisa kayak gitu. Oke, saya ulang ya. Di sini kita kelas labelnya itu nanti diisi, values-nya diisi 1 itu untuk yang main mapping. Oke, sorry, input datanya nggak kayak tadi. Desimalnya dihilangkan. Oke, terus yang kedua tadi tematik. Kontekstual itu yang ketiga. Yang keempat itu induktif. Oke, nah. Jadi tadi angka-angka ini dimasukinnya ke kelas. Kemudian baru di sini skornya. Oke, sebentar nanti saya kasih lagi. Nah, oke, jadi kelas ini nanti isinya 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan ini kan 10 data pertama itu data main mapping ya, berarti ini untuk kelas main mapping kita notasikan dengan 1. Oke. Variabelnya berarti nominal ya. Jadi untuk kelas karena itu dia nama-nama hanya penamaan aja atau pelabelan, maka ini skalanya nominal. Kalau yang skornya tadi si 6, 7 dan seterusnya itu baru skala pengukurannya di sini scale. Oke, sebentar. Biar cepat. Saya copy paste dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini yang skornya diisi angka yang tadi ya. Nah, ya, jadi teman-teman lihat kan waktu main mapping angkanya itu 6, 7, 7, 7, 4 kali, 8, 2 kali, 9, 3 kali. Nah, jadi untuk kelas yang pertama, ini kelas main mapping, ini angkanya 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Jadi nilainya itu kita masukkan ke yang skor. Ini untuk yang kelas yang pertama. Kemudian untuk kelas yang kedua, berarti di sini kita masukkan 2, yaitu untuk yang kelas tematik. Ya, untuk yang kelas tematik seperti ini. Ini angkanya di sebelah kanan itu skornya, skor untuk kelas tematik. Nah, ini selanjutnya ini untuk kelas yang kontekstual, itu skornya ada di sebelah kanannya. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk kelas induktif. Jadi cara input datanya seperti ini ya, bukan seperti yang di awal saya kerjakan. Oke, jadi yang benar cara inputnya gini, jadi kelas itu menunjukkan dia itu kelas yang mana, apakah main mapping, tematik, kontekstual, atau induktif. Nah, skornya ini yang mengikuti, misalkan untuk kelas main mapping kan data yang pertama itu nilainya 6, berarti di sini 6. Kemudian untuk kelas yang tematik kan skornya untuk kelas tematik yang pertama kan 6, di sini juga nilainya 6, habis itu 7, 7, dan seterusnya. Berarti cara inputnya itu seperti ini yang benar ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke analyze, kemudian ke general linear model. Sini analyze, kemudian pilih yang general linear model, yang ini. Muncul ini SPSS-nya, takutnya saya kelupaan tadi. Muncul ya udah. Sekarang kita klik yang univariate. Nah, kemudian setelah itu dependent variabelnya itu diisi dengan skornya, kemudian fixed factor-nya itu kelompok. Oke. Jadi skornya ke dependent variable,
kelasnya itu ke fixed vector. Oke, nah selanjutnya kita lupa ngomong. Kita klik option, kemudian kelasnya masukkan ke sini, display means for, kemudian setelah itu kita klik displaynya yang homogeneity test. Ya, yang ini kita klik. Nah, kemudian nih significance levelnya mau berapa, alfanya kita mau berapa, apakah 0,05, apakah 0,1, itu tergantung dari penelitian kita mau pakainya alfa berapa persen. Oke, sudah itu kita klik continue, lalu oke. Nanti kita di sini bisa lihat ya. Ini apa namanya resumenya lah. Tadi kita datanya untuk setiap kelas itu ada 10. Nah, ini untuk lihat normality testnya, kita ambil tabel yang homogeneity testnya, kita klik yang table Levene test ini. Jadi kita melihatnya itu berdasarkan table Levene test equality of error variance. Nah, ini sama tadi kita lihat nilai signifikansi levelnya untuk tahu apakah keputusannya tolak H0 atau terima H0. Maka kita kembali ke PPT, jadi outputnya yang kita lihat itu ini. Nah, kembali ke PPT. Sudah muncul PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi kita kembali ke halaman ini, uji homogenitas ragam yang ada hipotesisnya. Jadi teman-teman, karena tadi ada 4 grup di sini atau 4 kelas, berarti kita nulisnya H0-nya itu sigma 1 kuadrat. Sigma itu kan notasi untuk ragam populasi ya. Jadi kalau ragam populasi atau varians dari populasi kan simbolnya sigma. Ini bacanya sigma ya, bukan tau. Jadi ini adalah sigma kuadrat itu adalah ragam. Kalau sigma doang itu simpangan baku atau standar deviation. Jadi kalau untuk ragam, notasinya sigma kuadrat, ini ragam kelompok yang pertama, ini ragam kelas yang kedua, ini ragam kelas yang ketiga, ini ragam kelas yang keempat. Ini artinya cara membaca H0-nya adalah keempat kelas atau keempat kelompok memiliki ragam yang sama. Makanya tandanya sama dengan ya kan ragamnya homogen. Nah, lawannya dari hipotesis 0 ini berarti di sini kita cukup misalkan tuliskan minimal ada 1i sehingga sigma i kuadrat tidak sama dengan sigma i aksen kuadrat, di mana nilai i-nya itu, nah kita lihat ya tadi karena ada 4 berarti nilai i-nya itu 1, 2, 3, dan 4, kemudian i itu tidak sama dengan i aksen. Artinya gini, ini kita bisa tuliskan misalkan kita ganti substitusi i-nya dengan 1, berarti sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Misalkan ya, ini karena ada 4 ragam, berarti kita akan punya di sini pasangannya itu 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, kayak gitu ya. 2 dengan 3, 2 dengan 4. Nah, kalau misalkan ada salah satu aja yang ragamnya tidak sama, misalkan dari 8 kemungkinan. Jadi kalau teman-teman jabarkan nanti ada 8 kemungkinan ragam 1 tidak sama dengan ragam 2, ragam 2 tidak sama dengan ragam 3, ragam 3 tidak sama dengan ragam 4, dan seterusnya. Kalau ada satu aja yang menyatakan dia tidak sama dengan, berarti kita sudah menolak H0, artinya ragamnya tidak homogen lagi. Kalau kita mau ragamnya kita katakan ragamnya homogen, berarti kita harus terima H0 atau gagal menolak H0. Nah, di sini kita lihat dari output SPSS tadi, di sini kan nilai sig-nya itu 0,127. Tadi kita pakai alfanya 0,05. Nah, karena di sini ada salah ketik ya. Harusnya di sini tandanya 0,127 itu lebih dari alfa, lebih besar daripada 0,05. Berarti di sini
kita simpulkan bahwa gagal menolak H0. Artinya dapat disimpulkan bahwa data kemampuan koneksi atau skor matematika dari keempat kelompok itu homogen karena kita di sini gagal menolak H0. Oke ya, jadi sekali lagi, jadi kalau nilai sig-nya itu lebih besar daripada alfa, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Atau banyak juga yang nulisnya itu terima H0. Kan gagal menolak berarti artinya menerima. Oke, maka dapat disimpulkan pada taraf nyata atau nilai signifikansi 5%. Data kemampuan koneksi matematika dari keempat kelompok ini homogen. Oke ya. Jadi dilihatnya lagi-lagi dari nilai sig-nya. Tadi juga waktu yang normality test itu juga dilihat dari nilai sig-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi untuk hari ini materinya itu mengenai cara melakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Assalamualaikum Bu, saya mau nanya. Oke, waalaikumsalam, silakan. Saya bukan mau nanya materinya sih, karena menurut saya udah cukup bagus penjelasannya. Cuma saya mau bertanya tentang rekaman kuliah ini nanti dikirimnya kemana ya Bu? Soalnya saya dari kelas lain. Oke, Terima kasih. baik, nanti bisa lewat temannya lagi aja kayak tadi. Kan saya ada kontak satu teman, nanti saya kasih linknya. Biasanya saya ngasih linknya, bukan rekamannya ya. Karena kalau rekamannya dikirim itu besar banget, jadi saya taruh dulu di Google Drive, baru saya share link untuk lihat di Google Drive-nya. Oke, makasih Bu. Iya, baik. Nah, oke. Baik, karena teman-teman di sini banyak yang nggak punya SPSS, jadi tugas dari saya ya untuk kelas saya, kalau untuk yang kelas Pak Wahidin nanti kumpulinnya tanya lagi ya ke Pak Wahidin ada tugas atau enggak. Kalau tugas dari saya untuk teman-teman dari kelas 5B PBI, itu kan di sini masih banyak yang nggak punya SPSS ya, jadi saya minta teman-teman bikin video tutorial menguji normalitas sama homogenitas itu pakai Excel. Gitu ya, ini banyak sebenarnya bisa teman-teman searching juga. Soalnya kalau nggak dikasih tugas, saya nggak yakin teman-teman ngerjain ini. Kalau misalkan teman-teman harus beli SPSS keberatan atau sulit juga nyarinya, jadi saya ternyata banyak yang belum punya SPSS, jadi tugasnya itu pakai Excel aja. Jadi ini ada caranya pakai Excel, nanti tinggal teman-teman cari informasinya di Google banyak, di YouTube juga banyak. Nah, tapi di sini saya minta kalian yang bikin video tutorialnya. Durasinya maksimal, kalau video tutorial tuh bisa diedit-edit, jadi durasinya maksimal 15 menit, 20 menit deh. Nah, jadi di sini tugas individu ya, bikin video tutorial dengan menggunakan video tutorial untuk uji normalitas sama homogenitas dengan menggunakan Excel, Microsoft Excel. Bebas mau pakai metode apapun, misalkan di YouTube itu ada pakai 3 cara, 4 cara, teman-teman pilih aja salah satu yang mana. Nah, itu nanti teman-teman upload di YouTube masing-masing. Jadi kalian upload di YouTube kalian. Yang dikirimkan ke
Olu itu, ke menu pengumpulan tugasnya itu adalah link YouTube-nya. Oke, jadi yang kalian kirimkan ke Olu itu adalah link YouTube-nya. Jadi bukan videonya, tapi link YouTube-nya. Oke, jadi seperti kalau misalkan saya ngasih video YouTube gitu kan, saya kasih linknya aja, karena itu juga teman-teman nanti kasih linknya. Jadi nanti di kolom pengumpulan itu kan sebenarnya kayak gini nih di Olu. Nanti saya contohin, masukin inputnya di Olu. Ntar saya buka Olunya dulu. Oke. Saya share screen. Nah, ini di Olu. Nah, di sini saya tambahkan kan pengumpulan tugas di sini. Jadi batas waktu pengumpulannya tanggal Rabu depan tuh tanggal 15 ya, tanggal 15 Desember jam 18.00. Nah, ini yang dikirimkan tuh teks daring, jadi nggak ada berkas. Oke, jadi nanti di sini nggak bisa kelihatan ya. Kalau di layar kalian itu nanti di sini tuh ada kayak kolom, terus insert link gini. Ya, tautan. Jadi nanti diklik kayak gini nih, yang ini di kolom. Nah, kalau di tampilan kalian nanti beda sama ini ya. Tapi nanti di tempat pengumpulannya itu di sini ada isian kosong gini, tapi teman-teman nggak usah ngisi di sini. Jadi teman-teman kliknya tuh yang ini tautan. Terus di sini di copy paste kan URL-nya, misalkan www.youtube gitu, bla 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 gitu kayak gini ya, berarti tinggal ditulisin, di copy paste-nya ke sini URL-nya. Terus langsung buat tautan. Nah, itu habis itu klik submit, berarti kalian udah ngumpulin link YouTube-nya. Jadi kayak gitu cara ngumpulinnya. Jadi bukan videonya dikirimin ke Olu, tapi link YouTube-nya yang dimasukkan ke Olu. Jadi nanti saya akan ngelihatnya ke YouTube kalian seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya untuk teman-teman di kelas 5B? Ibu, untuk datanya yang di PPT ya? Datanya yang pakai yang di PPT sama. Datanya sama ini, tinggal caranya aja yang beda. Caranya kalian pakai Excel. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya lupa menginformasikan mengenai datanya ya. Jadi datanya pakai yang data yang ada di PPT tadi. Oke, baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, tadi ya, itu sekian dari saya. Saya stop share dulu. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Di sini 40 orang. Nih. Ya. Sebentar saya screenshot dulu. Mama.
Baik, kita tutup dengan baca doa akhir kuliah dan alhamdulillah dan doa akhir kuliah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wabarakatuh.